Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru, Pak Wasito akan menemani anak-anak belajar dari rumah. Nah, bagaimana? Sudah siap kan? Coba tes dulu. Selamat pagi. Jawabannya bagaimana? Pagi, pagi, pagi. Siap. Nah, berikutnya sudah siap untuk belajar. Ayo kita belajar tentang ide pokok dalam teks, dan yang kedua kita belajar tentang kelainan atau gangguan pada alat gerak manusia. Nah, tentu anak-anak sudah penasaran untuk mempelajarinya. Yuk kita perhatikan materi berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Siswa dapat menentukan ide pokok dari teks bacaan dengan tepat. 2. Siswa dapat menyebutkan 3 kelainan pada alat gerak manusia dengan tepat. Ayo, kita mulai pembelajaran yang pertama. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Ayo berlatih. Disajikan sebuah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Kita dapat berlatih menentukan ide pokok dengan tepat. Kalimat pertama, banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Nah, dari paragraf ini kita tentukan di mana letak kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utama dalam sebuah paragraf biasanya terletak pada awal paragraf, kemudian akhir paragraf, di tengah-tengah paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Nah, dari paragraf ini jika dicermati, maka kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu banyak pengrajin yang sedang bekerja. Kemudian dari kata ini sedang bekerja diuraikan pada kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, dari kalimat utama di awal ini kita persingkat sehingga menjadi ide pokoknya, yaitu pengrajin sedang bekerja. Nah, anak-anak dapat melatih kemampuan menentukan ide pokok dilanjutkan di buku siswa halaman 132 dan 133. Nah, coba kamu perhatikan pengrajin tua ini. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda dia sudah rajin, sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin.
Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah ya Lani. Nah anak-anak, tahukah kalian jenis kelainan alat gerak manusia yang lain? Ayo kita pelajari berikut ini. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Pertama ada fraktura dan fisura. Fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit otot. Kemudian yang kedua adalah fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Dan yang ketiga adalah fisura, yaitu geretakan pada tulang. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia berikutnya adalah ini. Kamu perhatikan dulu. Ini adalah gambar tulang yang sehat. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian kita bandingkan, anak-anak bandingkan dengan tulang osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, berbeda bukan? Nah, apa penyebab dari osteoporosis atau pengeroposan tulang ini? Yaitu karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Berikutnya ada gambar anak sedang membaca. Coba perhatikan, apa ya yang berbeda? Kenapa punggungnya seperti itu? Nah, kelainan apa itu? Lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Berikutnya, perhatikan anak perempuan yang sedang menulis di meja ini. Nah, kenapa tulang belakangnya berbentuk seperti itu ya? Penyakit atau kelainan apakah itu? Skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Berikutnya, perhatikan anak yang sedang membaca. Nah, penyakit apakah yang terjadi pada tulangnya? Kifosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, anak-anak semua, biasakan untuk duduk dengan tegak sehingga kita terhindar dari kelainan pada alat gerak khususnya tulang kita. Oke, anak-anak, hari ini telah belajar bersama Pak Guru. Nah, anak-anak bisa belajar menentukan ide pokok dari teks secara mandiri dari buku siswa halaman 132 dan 133. Dan anak-anak tentu tidak ingin tulang atau alat gerak kita terjadi cedera. Jaga kesehatannya ya, karena alat gerak pada manusia ini sangat penting bagi kita. Nah, cukup sekian belajar dengan Pak Guru hari ini dan sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.